gurur kaynağı, çok büyük bir onur ve çok büyük bir başarı. Bu başarı Türkiye'nin başarısı. Bu başarı sadece TUS için değil, Savunma Sanayi Başkanlığımızın başarısı. Bu başarı Cumhurbaşkanımızın başarısı diyebilirim. Oke, jadi kali ini kabar mantap datang dari bocoran artikel resmi Republic Corp Indonesia, bos. Perusahaan pertahanan yang juga ikut bekerja sama membangun jet tempur KA dari Turki. Nah, jadi kali ini benar-benar dijelaskannya nih, apa saja kerjasamanya, apa yang Indonesia dapat, dan sepertinya inilah alasan yang membuat Indonesia gercep melahap kerjasama jet tempur KA, bos. Ketimbang ke F-21, di mana ya pihak kita terlihat ogah-ogahan ya kan. Bahkan dikatakan bahwa jet tempur KA yang akan dibangun ini adalah dalam bentuk varian Indonesia, bos. Nah, varian seperti apakah itu? Setelah ini kita ceki-ceki, bosku. Kemudian gak cuma itu, yang terbaru anak perusahaan Republic Corp yang lain yaitu RTN juga menjalin kerjasama dengan perusahaan pertahanan Turki lainnya di bidang sistem intelijen canggih nih, bos, yang bahkan melibatkan kecerdasan buatan. Nah, kerjasama seperti apakah itu? Penasaran beritanya? Cus, mari kipas, mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, jadi dikutip dari artikel resmi perusahaan Republic Corp, induk perusahaan pertahanan swasta yang namanya memang lagi naik daun nih, bos. Nggak cuma senjata, tapi mereka juga menggarap kendaraan tempur, punya galangan kapal perang, bahkan ikut join kerjasama bangun jet tempur KA. Jadi awalnya dijelaskan nih bahwa perjanjian strategis dengan Turkish Aerospace Industries atau TUSAS untuk pengadaan hingga 48 unit jet tempur generasi kelima KA ini sudah diresmikan. Tapi tunggu dulu, bos. Kerjasama ini pun katanya bukan sekedar pembelian biasa. Kesepakatan ini bisa dibilang sebagai salah satu lompatan strategis terbesar Indonesia, bos. Karena apa? Karena paketnya yang super lengkap. Jadi bukan kaleng-kaleng. Gak cuma akuisisi jet tempur KA, tapi juga mencakup pelatihan, kemudian ada pengadaan simulator penerbangan lokal, kemudian ada dukungan teknis, pemeliharaan jangka panjang, hingga pembangunan ekosistem pertahanan udara dalam negeri dan perakitannya katanya ada di Indonesia. Nah, jadi dijelaskan awalnya KA sendiri adalah jet tempur superioritas udara bermesin ganda, bos. Dirancang untuk menghadapi skenario tempur modern. Ia punya radar AESA mutakhir, desain siluman dengan ruang senjata internal atau yang kita kenal dengan internal weapon bay, plus punya kemampuan manuver tinggi dalam segala kondisi cuaca. Singkatnya, ini adalah kelas pesawat yang benar-benar masuk kategori generasi kelima, bos. Setara dengan pesawat tempur tercanggih dunia saat ini, namun ya dapat kita lihat bodinya lebih montok. Bisa kalian lihat pada gambar ini sebagai perbandingan. Lalu pertanyaannya, jadi istimewanya apa, Min, kalau untuk Indonesia? Oke, jadi sesuai sumber resmi Republic Corp ini, pertama dikatakan bahwa 48 unit jet tempur KA ini akan dibuat dalam konfigurasi khusus varian Indonesia, bos. Nah, jadi maksudnya ini yang admin tangkap, ini bukan sekedar beli model standar, tapi nanti untuk varian Indonesia akan ada penyesuaian sesuai dengan kebutuhan TNI Angkatan Udara atau sesuai request TNI Angkatan Udara. Kemudian yang kedua, Indonesia tidak cuma dapat pesawat doang, bos, tapi juga dapat teknologi dan kemandirian. Jadi dikatakan akan dibangun simulator penerbangan lokal, pusat pelatihan pilot, serta fasilitas pemeliharaan dan perbaikan besar atau MRO di Indonesia. Dan ketiga, ada transfer teknologi nyata, bos, di mana dikatakan sebagian unit jet tempur siluman KA nantinya akan dirakit langsung di PT Dirgantara Indonesia atau PTDI. Dan dua perusahaan nasional, yaitu PT RAT dan PTDI, akan jadi mitra utama dalam proyek ini. Nah, lantas apakah peran masing-masing dari tiap-tiap perusahaan antara PT RAT dan PTDI? Oke, jadi peran masing-masing ternyata juga jelas nih, bos. Yang pertama PT RAT, PT Republik Aero Dirgantara, anak perusahaannya Republic Corp, ditugaskan untuk membangun fasilitas MRO utama di Indonesia, kemudian juga untuk mengelola pusat simulator dan pelatihan, serta menjadi jembatan transfer teknologi dari Turki ke Indonesia. Dan untuk PTDI,
Dirgantara Indonesia, BUMN strategis nasional ini akan memegang tanggung jawab final assembly bos, atau perakitan akhir untuk sebagian unit jet tempur KAAN, kemudian juga untuk melakukan kolaborasi rekayasa dengan TUSAS dan memperkuat dukungan logistik nasional. Mantap, mantap nyos. Nah, jadi lewat proyek ini, artinya ya Indonesia tidak lagi sekedar jadi pembeli pasif bos, tapi ikut membangun ekosistem dan industri yang menopang jet tempur generasi kelima dengan dukungan penuh dari TUSAS sebagai OEM dan otoritas desain. Indonesia bisa melangkah ke level berikutnya dari negara pembeli menjadi negara pengembang. Dan menurut Mimin ya, inilah alasan kenapa Indonesia tampak begitu antusias melahap kerjasama jet tempur KAAN dibandingkan dengan program KF-21 dari Korea Selatan yang kemarin banyak drama ya kan? Tersendat masalah pendanaan lah, tersendat masalah TOT, dan akhirnya dianggap kurang memberi manfaat bagi Indonesia. Jadi Mimin lihat kalau di KF21, posisi Indonesia ini ibarat seperti ikut numpang bos. Dapat manfaatnya kurang greget ya kan? Namun kalau di KAAN, Indonesia justru didorong naik kelas dengan transfer teknologi, perakitan hingga pemeliharaan di tanah air. Jadi kesepakatan KAAN ini bukan hanya soal jet tempur baru, tapi soal transformasi besar industri pertahanan nasional dengan varian Indonesia, fasilitas dalam negeri, dan teknologi yang masuk. Program ini menjadi simbol bagaimana Indonesia ingin memastikan kedaulatan udara masa depan bisa dijaga dengan kemampuan sendiri bos. Intinya ya, karena Indonesia maunya bukan sekedar membeli, tapi benar-benar sedang ingin membangun masa depan pertahanan udara nasionalnya sendiri dengan mandiri. Mantap, mantap, jos. Oke, lanjut kabar yang kedua. Jadi nggak cuma jet tempur KAAN bos. Dari Republik Corp masih ada gebrakan lain nih yang datang dari sektor sistem intelijen, cyber, dan artificial intelligence atau kepintaran buatan alias AI. Dan kali ini giliran dari PT Republik Teknetronik Nusantara atau RTN, anak perusahaan Republik Corp yang lain bos, yang ternyata telah resmi menaikkan framework agreement on strategic partnership dengan Pavo Group, yang juga merupakan perusahaan pertahanan papan atas dari Turki. Nah, kerjasama baru ini pun tak main-main. Fokus utamanya adalah mendukung program prioritas Kemhan RI, terutama dalam hal integrasi sistem, pelatihan, pemeliharaan, serta keberlanjutan platform strategis. Dan yang paling bikin menarik, Pavo Turki katanya siap membawa sistem intelijen canggih untuk TNI berbagai matra. Mulai dari data fusion, surveillance, pengamanan komunikasi, sampai dengan infrastruktur pendukung pengambilan keputusan. Intinya di sini TNI bakal dapat lompatan besar dalam kesadaran situasional dan efektivitas operasionalnya bos. Dan kerjasama ini pun membuat kombinasi inovasi lokal plus teknologi global, dan targetnya jelas yaitu untuk kapabilitas berdaulat Indonesia yang tahan lama. Kemudian dari sisi Pavo, CEO mereka yaitu Serkan Altinisik menyebut kalau mereka bangga bisa kerjasama dengan Indonesia dalam proyek yang bersifat strategis nasional, di mana fokusnya mereka adalah untuk memberikan solusi intelijen, komunikasi, dan keamanan cyber yang memang disesuaikan dengan kebutuhan TNI. Dan kalau kita tarik benang merah nih bos, ini kelihatan banget nih bahwa hubungan Indonesia-Turki ini bukan kaleng-kaleng. Semuanya dikasih sama Turki bos. Mulai dari teknologi drone, kapal perang, rudal balistik, rudal pertahanan, rudal anti kapal, jet tempur, sampai dengan teknologi intelijen, semuanya dikasih sama Turki. Bahkan bakal banyak produksi lokal nih, yang bau-baunya bau Turki, bau kebab ya kan? Dan jarang-jarang memang ada negara yang mau berbagi teknologi sampai segacor ini dengan Indonesia. Jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax, Indo Magazines.